Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat tarawih, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, utamanya nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat ini bisa kita maksimalkan bagi penguatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, terutama sekali 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa perputaran waktu, malam ini perjalanan ibadah puasa kita sudah masuk pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang disebut sebagai puncak keutamaan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan 10 terakhir Ramadan ini atau hari-hari 10 terakhir Ramadan ini menjadi istimewa? Dan apa yang kita lakukan? Ibadah apa yang kita lakukan untuk bisa meraih 10 terakhir, keutamaan 10 terakhir dari bulan Ramadan ini? Ini yang kita akan sampaikan pada malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 10 malam terakhir Ramadan ini, ada satu malam kemuliaan, khairum min alfi syahrin, lebih utama, lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadri, tahukah kamu itu apa malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita konversi dalam hitung-hitung kita, 1000 bulan itu setidaknya kurang lebih 83 tahun. Nah, artinya bahwa yang satu malam itu lebih tinggi bobotnya, lebih tinggi keutamaannya daripada jika kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 83 tahun, kita habisi beribadah 83 tahun itu,
masih lebih mulia, lebih utama, lebih berat bobotnya yang satu malam itu. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadri. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada malam Lailatul Qadri itu artinya lebih hebat, lebih mulia, lebih utama daripada kita beribadah jika kita diberi umur 83 tahun. Karena itu Bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Contohnya, jika kita sholat pada malam Lailatul Qadar itu, maka itu sama kita melaksanakan sholat itu selama 83 tahun. Jika kita membaca Al-Quran cuma cukup satu huruf saja, sebut saja huruf nun, atau huruf qaf, itu sama kita membaca Al-Quran huruf nun itu selama 83 tahun berturut-turut tanpa berhenti. Subhanallah. Itu luar biasanya itu pada malam itu. Oleh karena itu Bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir Ramadan ini, jika kita umpamakan atau diibaratkan dengan 10 kolam, satu di antaranya itu berisi ikan yang banyak. Nah, artinya jika kita memancing pada 10 kolam itu, maka sangat memungkinkan kita akan mendapatkan ikan yang banyak. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita beribadah 10 malam terakhir ini, maka sangat kita berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beribadah pada malam Lailatul Qadar itu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah yang bertobat pada malam Lailatul Qadar itu, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya menjadi 0. Kemudian dia lanjutkan membaca kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah, gugur lagi dosanya. Dosanya menjadi 0. Nah, lalu kemudian dalam membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah sampai ajalnya tiba, kan memang sudah sesuai dengan ajalnya yang ditentukan, maka itulah kematian yang husnul khatimah. Mangkana la ilaha illallah fi akhir kalami dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan atau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir ucapannya di ujung hidupnya itu, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kehebatan atau keutamaan daripada malam 10 terakhir Ramadan itu, adanya satu malam istimewa yang sangat luar biasa. Nah, kemudian amalan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan 10 terakhir Ramadan itu? Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai sekali 10 terakhir bulan suci Ramadan. Riwayat dari Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW apabila sudah sampai pada 10 terakhir Ramadan itu, beliau mengencangkan perut, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Ibadah beliau lebih meningkatkan, lebih beliau tingkatkan ibadah beliau daripada hari-hari sebelumnya. Nah, lalu beliau menganjurkan kepada umat Islam ini, apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan pada 10 terakhir Ramadan itu, maka ditingkatkanlah ibadah itu untuk mendapatkan keutamaan
10 hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan untuk mendapatkan 10 terakhir Ramadan itu? Yang pertama adalah bersedekah. Perbanyaklah bersedekah di bulan suci Ramadan ini, utamanya akhir-akhir bulan suci Ramadan, 10 terakhir. Bersedekah itu tidak mesti uang. Kalau bersedekah dengan uang itu namanya infak. Bersedekah adalah berbuat baik. Nah, kepada siapa? Pertama adalah kerabat kita, keluarga kita. Berikut tetangga kita. Lalu seterusnya, jika kita mempunyai kelebihan, kita bersedekah dengan benda, dengan uang kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama di bulan suci Ramadan ini adalah memberi buka puasa orang yang berpuasa. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa memberi buka puasa orang yang berpuasa itu adalah salah satu sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang memberi buka puasa itu, mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amalan itu menjadi perisai daripada ancaman siksaan api neraka. Nah, itu yang pertama, bersedekah. Yang kedua adalah memperbanyak Al-Quran. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Banyak tadarus. Karena memang Al-Quran, membaca Al-Quran adalah salah satu amalan pokok di bulan suci Ramadan. Nah, puasa dan Al-Quran itu berebutan memberi syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kata puasa, ya Rabb, aku telah menahannya, tidak makan tidak minum pada siang hari dan menahannya dari syahwat, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Nah, berkata Al-Quran, ya Rabb, mana'tun nauma bil laili, aku melarangnya tidur malam untuk membaca Al-Quran. Fasyafa'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Qala, berfirman Allah, fayusyafa'ani wa yadkhulul jannah. Keduanya, puasa dan Al-Quran, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada yang melaksananya pada hari kiamat nanti. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang kita lakukan di akhir Ramadan ini adalah itikaf. Berzikir, banyak berzikir, membaca Al-Quran. Di mana tempatnya? Di masjid. Kalau tidak mungkin di masjid, di rumah. Kalau di rumah di tempatnya, ada satu ruangan khusus untuk melakukan itikaf. Nah, bisa kita melaksanakan itikaf. Bukan cuma di masjid, tapi di rumah bisa. Tapi yang paling utama adalah di masjid. Di masa corona adalah di rumah. Dalam satu ruangan kita melaksanakan itikaf. Kemudian amalan yang berikutnya adalah qiyamul lail. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul lail ini adalah sholat malam. Nah, qiyamul lail ini dilaksanakan sesudah sholat isya sampai fajar. Nah, qiyamul lail ini di dalam bulan suci Ramadan disebut qiyamul Ramadan, yaitu adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunat lainnya. Rasulullah SAW menyatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan itu karena ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan tarawih yang kita laksanakan ini jaminan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Ramadan ini satu-satunya bulan yang melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ramadan. Tidak terjadi di bulan lain, enggak. Pada hari, siang hari kita diampuni Allah, malam hari diampuni kita di Allah. Siang hari menit per detik ampunan Allah, malam hari menit per detik diampuni oleh Allah.
Kalau siang hari itu dalilnya adalah man shoma, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ma taqaddama min dzambihi artinya yang terdahulu, tidak terbatas, bukan antara Ramadan tahun lalu dengan tahun sekarang, tidak. Para ulama mengatakan ma taqaddama min dzambihi itu sejak dahulu kala yang tidak terbatas. Allah sudah mengampuni dosa kita dengan puasa. Itu siang hari. Kalau malam ampunan Allah datang apa? Mangqama, beda redaksinya cuma mangqama. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, dengan witir, dengan sholat-sholat tahajudnya, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Oleh karena Bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, kalau jika ada orang itu mengaku beriman, tidak mau berpuasa, tidak mau tarawih, tidak mau witir, tidak mau tadarus Al-Quran, itu artinya berkata para ulama, itulah orang yang tidak siap diampuni dan tidak siap masuk surga. Karena itulah orang-orang celaka. Adakah orang celaka dalam Ramadan ini? Ada. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Celakalah seorang hamba yang bertemu, yang mendapatkan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu, dia dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, inilah yang sekelumit yang bisa saya sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan 10 terakhir Ramadan ini kita dapat maksimalkan ibadah kita, sehingga kita bisa mendapatkan satu malam itu, malam yang paling mulia, yang paling utama, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.